Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengolah data ya. Mengolah data dari Google Form, kemudian kita olah di Microsoft Excel ya. Jadi dari inputan Google Form, kemudian datanya kita olah ke Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja teman-teman. Yang pertama kita lakukan, kita masuk ke browser ya. Di sini saya pakai Chrome ya. Terus kemudian di sini teman-teman bisa tuliskan Google Drive ya. Seperti ini. Oke, nanti akan muncul Google Drive seperti ini ya. Atau di sini teman-teman bisa dituliskan lagi, kemudian dicari ya. Nah, kemudian masuk di Google Drive Sign ini. Kita masuk di sini, kemudian teman-teman masuk menggunakan akun Google teman-teman ya, atau akun email. Dan di sini saya masuk di salah satu misalnya. Oke, terus kemudian kita masukkan password email ya di sini. Kita masukkan, kemudian klik berikutnya. Oke, terus kemudian kita klik di sini drive saya ya. Drive saya, oke di sini masih kosong teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita langsung buat Google Form-nya ya. Cara buat Google Form-nya tinggal klik kanan, kemudian pilih Google Formulir. Oke, dia nanti langsung akan diarahkan ke sini ya, seperti ini. Nah, teman-teman di sini bisa ketikkan judul sesuai kebutuhan. Misalnya di sini saya ketikkan judul data siswa ya, atau data mahasiswa. Nah, di sini bisa dituliskan deskripsi misalnya silahkan diisi pertanyaan ya, pertanyaan di bawah dengan data sebenarnya ya, data sebenarnya. Atau dikasih keterangan lain yang menunjukkan penegasan apa yang harus dilakukan. Oke, yang pertama di sini mungkin kita bisa kasih nama ya. Nah, nama di sini ada pilihan bagaimana menjawab, misalnya pilihan ganda, centang, dan sebagainya ya. Misalnya di sini kita jawaban singkat karena nama ya. Oke, kemudian di sini kita pilih wajib diisi. Sehingganya kalau tidak diisi, maka tidak bisa next atau terus ke tahap selanjutnya. Kemudian kalau ingin menambahkan sebuah pertanyaan, tinggal klik plus ini ya teman-teman. Klik plus, nah, maka dia akan nambah seperti ini. Kemudian setelah nama mungkin bisa kelas ya. Nah, kelas ini teman-teman kita coba di sini pilih centang saja ya. Nah, centang misalnya di sini kelas 1, misalnya 1A. Kemudian di sini misalnya 1B. Kemudian yang ketiga adalah 1C. Gitu ya. Nah, ini nanti keluarnya adalah dia pilihan checklist ya. Silahkan di checklist. Terus kemudian di sini adalah wajib diisi. Oke, terus kemudian kalau misalnya di sini mau dikasih deskripsi juga bisa teman-teman. Nah, misalnya dari nama ini ya. Di sini ada titik 3, kita klik, pilih deskripsi. Nah, misalnya tulis nama lengkap ya. Nama lengkap dengan huruf kapital misalnya. Kapital. Jadi setiap nama ditulisnya dengan huruf kapital. Nah, ini bisa dikasih deskripsi setiap pertanyaan ya, seperti yang pertama. Itu juga kalau mau dikasih deskripsi juga boleh, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Oke, selanjutnya mungkin begitu sudah kelas, kita pilih pertanyaan ketiga. Jadi nggak usah banyak-banyak ya, cukup 3 saja. Nah, yang terakhir di sini adalah mungkin jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita bisa buat pilihan ganda, teman-teman, atau checklist seperti ini juga bisa. Di sini coba kita pilih pilihan ganda ya, teman-teman. Nah, di sini misalnya pria, yang kedua adalah wanita. Ya, pria atau wanita ini nanti akan pilihan ganda. Kemudian ini wajib diisi. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini, dirasa sudah cukup ya. Nah, teman-teman bisa ke sini, teman-teman.
bisa ke publikasi ya. Kita klik publikasinya, kemudian di sini akan muncul publikasikan formulir, maka kita klik publish ya, publikasikan. Begitu sudah dipublikasikan, maka di sini nanti akan ada link responden untuk kita membuka pertanyaan ya. Ini bisa kita pendekkan dengan klik persingkat URL. Kemudian bisa kita salin. Oke. Begitu kita salin, teman-teman bisa share link tersebut ke WA atau ke Telegram dan lain sebagainya agar bisa untuk diisi. Nah, misalnya di sini saya share ya, sudah di-share, kemudian teman-teman bisa buka link tersebut, kita pastekan di sini yang sudah disalin tadi ya, kemudian bisa di-enter. Nah, maka pertanyaannya akan muncul seperti ini. Kita cancel. Nah, maka kita sudah bisa ngisi ya, misalnya namanya Joni yang pertama. Kelasnya adalah 1A, kemudian jenis kelaminnya misalnya pria, ya, Joni. Kemudian kita kirim. Oke, kalau sudah kirim, nanti dia kita lihat yang tadi ya, nanti dia akan masuknya di tab jawaban sini teman-teman. Ya, oke coba kita isi lagi, kirim jawaban lain ya. Yang kedua namanya adalah Wati ya. Kemudian 1B, kemudian wanita, kita kirim. Oke, kirim jawaban lain. Misalnya di sini adalah Bejo, kemudian 1C pria, kita kirim. Kemudian kita pilih jawaban lain, di sini namanya adalah Budi. Kemudian kelas 1B, kemudian pria, kita kirim. Oke, yang terakhir ya, kita tidak usah banyak-banyak karena hanya praktek saja. Misalnya di sini adalah Ria, kemudian 1A, kemudian wanita, kemudian kita kirim. Oke, kita masuk ke Google Form yang kita buat tadi. Di sini sudah ada 5 jawaban teman-teman ya, yang masuk ya. Nah, 5 jawaban ini bisa kita kelola datanya di Microsoft Excel. Caranya di sini ya, di tab jawaban, di sini ada link spreadsheet ya. Link ke spreadsheet, kita klik saja. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini tinggal kita kasih judul, kita pilih spreadsheet baru ya. Di sini kita kasih judul data siswa tadi ya. Data siswa. Kemudian kita klik buat. Begitu diklik buat, dia akan diarahkan ke sini spreadsheet ya, teman-teman ya. Nah, diarahkan ke spreadsheet seperti ini. Nah, untuk mengelola data ini ke Excel, teman-teman bisa di-download nih. Ini kan masih spreadsheet ya. Dan spreadsheet ini akan terus bertambah manakala pertanyaan tadi diisi. Misal contoh ya, ini kan hanya 5 data ya, kita tambah satu lagi misalnya. Di sini kirim jawaban lain. Nah, misalnya di sini namanya adalah Heriawan ya. Kemudian 1A, kemudian pria, kemudian kita kirim. Oke, kemudian kita lihat yang tadi. Nah, maka Heriawan akan bertambah. Nah, kemudian data ini bisa kita olah menggunakan Microsoft Excel. Caranya seperti apa? Caranya tinggal teman-teman masuk ke menu file. Kemudian setelah ini di sini ada download ya. File download, kemudian teman-teman pilih yang Microsoft Excel ya. Kita klik, maka dia akan download nih di sini. Ya, dia akan terdownload data siswa. Kemudian teman-teman bisa dilihat data downloadannya ya, dengan cara show in folder ini. Bisa kita klik seperti ini. Nah, maka dia sudah menjadi Microsoft Excel ya, data tersebut. Tinggal kita klik, kita olah datanya ya. Tinggal kita klik, kita tunggu sebentar. Nih ya. Nah, maka datanya akan menjadi Excel seperti ini teman-teman ya. Kita close, kita enable. Nah, datanya akan menjadi Excel seperti ini. Sehingganya di sini langsung bisa kita olah ya. Nah, misal contoh ini timestamp-nya tidak perlu ya. Kita delete atau justru kita ganti dengan insert ya. Dengan nomor saja. Justru lebih penting ya. Nomor, kemudian 1, 2. Untuk ngopi ke bawah tinggal
bila berubah jadi plus seperti ini, klik 2 kali atau kita drag ke bawah seperti ini. Nah, kemudian bisa kita tengahkan seperti ini. Kemudian kita sesuaikan. Nah, kemudian ini bisa kita olah datanya, teman-teman. Bisa kita kasih garis, misalnya ini kita tengahkan semua ya. Seperti ini dan seterusnya. Jadi datanya bisa diolah di Microsoft Excel gitu. Nah, baiklah teman-teman, demikian cara mudah ya untuk mengelola data inputan dari Google Form itu ke Microsoft Excel. Saya rasa sangat gampang ya, sangat mudah sekali dan mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menambah wawasan teman-teman sehingganya mempermudah pekerjaan daripada teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.